Gatra tampil sangat luar biasa dengan kinerja tanpa lelah. Mahyadi tadi buang bola ke depan, Ponario Astaman, Ahmad Juprianto under pressure dari Dian Irawan. Bayu Gatra, upaya pertama dari pemain muda ini belum bisa mengancam gawang dari Rifki Mokodompit. Iya, sangat positif apa yang dilakukan oleh Bayu Gatra. Kita lihat di sini dengan posisi dari Rifki yang agak sedikit meninggalkan gawang ya. Bayu melakukan tendangan tidak terlalu keras memang. Volley ya, namun masih di atas gawang dari Rifki. Sayap kanan, dia beroperasi di sayap kanan di mana memang dia selalu dapat terlepas. Sultan sama kali ini mendapatkan bola bagi Sriwijaya FC. Tantan lepas ketembakan Tantan, kencang deras namun sayang sekali masih tipis berada di samping gawang dari Usman Pribadi. Tadi upaya dari Tantan. Ya, kita lihat satu tendangan memutar badan yang agak sedikit sulit sebenarnya dilakukan oleh Tantan, namun kita lihat tendangan yang begitu keras belum mengarah kepada gawang Usman Pribadi. Ini dia diawali dengan satu kesalahan dari Usman yang lepas dalam menangkap bola. Iya. Sultan sama memberikan back pass dan ini dia dengan yang tingkat kesulitan yang cukup lumayan nih, tendangan yang tidak mengarah ke gawang. Cukup Dari gawang Sriwijaya FC kita lihat reaksi dari Kone dan Diogo. Provokasi dilakukan oleh Diogo. Ferdinand Sinaga masih membentur dan membentur tiang gawang. Akan langsung mengejutkan Sriwijaya FC setelah rebound berhasil dieksekusi dengan baik oleh Lansine Kone. 1-0 Pesut Mahakam memimpin. Ya, kita lihat di sini bagaimana kesalahan dari seorang Rifki Mokodompit yang lepas menangkap bola dan kita lihat tidak disia-siakan oleh Lansine Kone yang langsung melakukan tendangan begitu keras dan masuk ke gawang Rifki Mokodompit. 1-0 untuk sementara Persisam unggul atas Sriwijaya FC. Mind games yang diberikan oleh Lansine Kone terhadap Diego tadi mengganggu konsentrasinya sehingga dia tidak membaca pergerakan dari Kone. Bola rebound tadi langsung dilesakkan dengan sangat jitu oleh pemain yang satu ini. Ya, ini dia kita tendangan Ferdinand yang tidak begitu keras sebenarnya, namun di sini tangkapan yang tidak begitu sempurna. Ya, dan bang, tendangan yang begitu keras dari Kone masuk ke sudut gawang dari Rifki Mokodompit. Deflection tadi yang justru menyulitkan Rifki. Dan bola jatuh kepada kaki Kone, mantan pemain Raja Casablanca ini dengan sangat tenang melesakkan bola keunggulan kembali dari tim Pesut Mahakam. Gol kedua bagi Kone setelah gol pertamanya ketika Pesut Mahakam menang atas Persib Bandung. Ya, kita lihat bagaimana reaksi dari Mr. SA Sartono Anwar yang langsung dipeluk oleh para pemain-pemain yang ada di bangku cadangan. Dari sang juara Indonesia Super League Sriwijaya FC di menit ke-10, Lansine Kone. Sebuah tackling cukup keras tadi terhadap Tantan. Sangat keras dan ya sangat wajar untuk mendapatkan kartu kuning. Kita lihat tackling yang dilakukan. Lepas dan langsung menyerang sejak menit pertama menjadi salah satu kunci keberhasilan Persisam untuk sementara mengungguli Sriwijaya FC. Robi tembakan kencang kembali. Sejauh ini para pemain Sriwijaya FC masih kesulitan untuk menguasai lini tengah pertandingan. Tantan, seorang diri di depan, bergerak sangat lincah. Tantan! Datar, keras, dan mengarah langsung menuju gawang Rifki tadi. Masih tipis nampaknya. Belum bisa mengganggu jaga gawang Usman Pribadi. Iya, kita lihat kemampuan speed dan juga skill yang dimiliki Tantan. Sangat baik kita di sini. Lakukan gerakan yang bisa menipu Joko Sidik. Namun tendangannya sangat keras, menyusur tanah. Namun sayang sekali di samping gawang dari Usman Pribadi. Iya. Pemain yang memiliki ciri khas kerja keras, Tantan selalu merepotkan lini pertahanan. Adalah permainan atau lapangannya sendiri, sementara kita melihat hanya meninggalkan seorang Tantan di depan. Ini yang mungkin agak sedikit membuat jarak antara Tantan dan juga Fodai terlalu jauh. Kembali kartu kuning bagi para pemain Persisam. Sangat tegas dan begitu cepat memberikan kartu kuning. Wasit Dodi Setia melihat pelanggaran yang terjadi dari Supriyono tadi nampaknya cukup keras terhadap Ali Hanafi. Ya. Betul sekali. Sangat keras. Dengan menggunakan sepatunya, langsung melakukan tackling yang begitu keras terhadap kaki dari betul. Sumardi, serangan kembali dilepaskan oleh Pesut Mahakam. Bayu Gatra kali ini coba melewati Diogo. Baik sekali kinerja dari para pemain Pesut Mahakam dan terlepas. Aldair. Sayang sekali. Banyak sekali pemain bertahan tadi. Kita lihat tadi bagaimana kemampuan dari seorang Aldair dengan skill individu yang sangat-sangat mumpuni. Kecerdikannya juga bermain wall pass dengan Bayu Gatra yang memang sudah terlihat semenjak mereka bermain bersama di PON. Kembali terbukti dengan begitu baik. Lepaskan tembakan langsung Supriyono. Memang dengan ajang hanya Interland Cup. Sumardi.
Tembakan jarak jauh Sumardi. Kencang tadi. Masih dapat dihalau oleh Rifki dan nampaknya offside ketika lakukan rebound. Ferdinand nampaknya. Kita melihat di sini ancaman dari para pemain Persisam, bukan hanya dari para pemain depan, bahkan juga lihat Sumardi, tendangan menyusur tanah yang sangat keras. Dan kembali tangkapan atau juga Robi. Saya melihat di sini memang satu penampilan cukup baik. Bagi 4 pemain bertahan dari Persisam, di mana di kanan juga ada Supriyono, di kiri juga di situ ada Joko Sidik. Sebuah pelanggaran tadi, hadangan ilegal dari Ahmad Juprianto masuk dengan kaki kanan tadi. Kembali ancaman kali ini. Aldair. Tembakan yang masih dapat diblok tadi oleh Diogo nampaknya. Upaya dari Aldair Makatindu. Ya, kita lihat beberapa kali pemain Persisam mempunyai kesempatan di dalam kotak penalti untuk melakukan tendangan walaupun masih ada blocking dari para pemain Sriwijaya. Namun ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya apabila kerap sekali terjadi para pemain Persisam mampu untuk bisa melakukan tendangan di daerah kotak-kotak penalti pemain Sriwijaya. Ian Irawan. Ponario Astaman dilanggar tadi. Kartu kuning kembali dilancarkan. Kembali kita lihat di sini protes dari para pemain Persisam yang dianggap terlalu gampang wasit memberikan kartu kepada para pemain Persisam saat melakukan pelanggaran. Sementara tidak demikian tadi dengan Sriwijaya di saat kita lihat Juprianto melakukan pelanggaran terhadap Bayu Gatra. Ponario Astaman melebar kepada Mahyadi Panggabean. Umpan yang cukup berbahaya dan peluang kali ini Ali Khadafi. Tembakan masih dapat diblok. Belum berakhir serangan dari Sriwijaya FC. Ponario Astaman, Taufik Kasrun. Sebuah step ball tadi Sultan Sama yang dituju. Offside nampaknya. Ya. Kita lihat proses yang dilakukan oleh pemain Sriwijaya cukup mengancam pertahanan dari Persisam. Namun sayang sekali Sultan Sama. Ini dia kita lihat. Sebenarnya menurut saya masih onside tadi. Betul. Karena ada pergerakan tekanan dilakukan oleh para pemain Sriwijaya. Jelas terlihat hanya dari Sultan Sama maupun juga dari Tantan. Sementara peluang kali ini Ali Khadafi terlepas. Ali Khadafi. Penyelamatan dengan kaki tadi yang sangat gemilang dari Usman Pribadi menyelamatkan gawang dari Persisam Samarinda. Iya, satu kesempatan di sini dilakukan oleh Ali Khadafi. Kita lihat perubahan posisi yang didapat oleh Ali Khadafi, mendapatkan peluang melakukan tendangan, namun sayang sekali tendangannya sangat lemah. Ini juga hampir saja kesalahan dari M. Robi. Ya. Namun tendangan dari Khadafi tidak terlalu keras dan masih dapat dihentikan dengan kaki oleh Usman Pribadi. Ini dia bukan seorang Edi Foda yang mendapatkan peluang seperti ini, justru malah pemain gelandang yang mendapatkan peluang ini. Jelas terlihat bahwa memang upaya dari Sultan Sama masih gagal tadi. Crossing Taufik Kasrun, sebuah heading lepas Tantan. Kembali dan dua pemain Sriwijaya FC gagal memasukkan bola ke gawang yang sudah menganga tadi. Iya, luar biasa sekali dari sini peluang yang dimiliki sebenarnya oleh para pemain Sriwijaya. Ya, saat ini Edi Fodai seperti berebut dengan Sultan Sama tadi untuk melakukan tendangan bola sehingga akhirnya bola dianggap sudah keluar dan wasit menunjuk sepak pojok. Ini dia Tantan, usahanya kembali dihentikan oleh Kone tadi. Ini dia rebutan dari kedua pemain antara Fodai dan juga Sultan Sama, dan dianggap wasit tadi sudah terlebih dulu keluar bola. Dan juga bantuan dari tiang gawang menyelamatkan gawang dari Persisam. Buakai Fodai yang dituju tadi menuju tiang jauh dan side netting. Masih belum berhasil para pemain Sriwijaya FC, namun Tantan sebagai instigator bermulanya nampaknya comeback yang coba dilakukan oleh Sriwijaya FC. Iya, memasuki menit-menit akhir kita lihat tekanan demi tekanan dilakukan oleh para pemain Sriwijaya FC. Heading yang jauh dari Fodai mengarah ke Tantan, namun Tantan memaksakan diri sebenarnya melakukan heading langsung ke gawang sehingga bola hanya menerpa jaring samping dari gawang Usman Pribadi. Reaksi dari bench Sriwijaya. Ponario Astaman pergi cepat tadi dilakukan Sultan Sama mencari ruang. Kali ini Sultan Sama dan Tantan bekerja sama. Ada Ahmad Juprianto datang membantu namun terpotong di kaki M. Robi. Berbahaya kali ini sudah serangan balik. Aldair Makatindu melebar kepada Ferdinand Siraga dan sayang sekali sepersekian detik terlalu cepat tadi Ferdinand nampaknya. Ya,
Untuk kesekian kalinya Ferdinand dianggap telah berdiri pada posisi offside. Ali Kadafi silih berganti jual beli serangan terjadi di Stadion Manahan Solo di hadapan 15.000 penonton. Partai final Interallied Cup memasuki 8 menit terakhir di babak pertama. Buakaya di Fodai. Coba kerjasama 1-2 dengan Sultan sama kali ini. Baik sekali Lina menarik untuk disambut. Apakah Kone? Tembakan kejutan justru dilepaskan oleh Kone tadi. Namun nampaknya masih melayang di sisi sebelah kiri gawang dari Rifki. Ya, bermaksud untuk melakukan tendangan efek kaki kiri Iya. dengan sisi luar, namun kita lihat bola justru kedudukan. Salah satu peluang terbaik jatuh kepada kaki Sultan sama kembali. Namun masih belum bisa menjawab ketertinggalan. Dan inilah dia mitra sepak bola. Akhir dari babak pertama yang sangat menegangkan partai puncak Interallied Cup 2012. Untuk sementara gol dari Lansine Kone menjadi pembeda di antara kedua kesebelasan. Persisam Samarinda unggul 1-0 atas Sriwijaya FC di babak pertama. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.